Bab 87. Menyita rumah. Ketika dia kembali ke kediaman, Agam bertemu dengan Citra yang turun untuk mengambil susu. "Dari mana saja kamu?" Suara Citra dingin dan dia sedikit tidak senang karena Agam tidak menghadiri pesta malam ini. "Kirana diculik. Aku pergi untuk menyelamatkannya," jawabnya setengah jujur. Citra tercengang dan meminta maaf. "Maaf. Aku pikir, bagaimana keadaannya?" Agam berkata. Tersangka sudah tertangkap dan Citra sedang beristirahat di sanatorium. Citra berkata menyarankan, "Aku akan pergi denganmu untuk mengunjunginya besok." "Baiklah." Agam mengangguk, menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu terus membawa-bawa kantung yang aku berikan padamu?" Energi jahat pada Citra hampir dibersihkan secara menyeluruh. Hanya ada sebagian yang tersisa sebelum kutukan dapat diangkat seluruhnya. "Kantong darimu." Citra mengeluarkan kantong penolak malapetaka dari sakunya. Beberapa waktu lalu, dia menemukan kantong penolak malapetaka di tasnya dan berpikir kalau orang tuanya diam-diam memberikannya kepadanya. Selain itu, ketika dia membawanya, dia akan merasa jauh lebih santai, jadi dia menyimpannya bersamanya. "Aku pergi ke kuil untuk mengambilkannya untukmu. Kamu harus memakainya setiap saat," kata Agam. "Aku belum pernah melihat kantong penolak malapetaka seperti ini sebelumnya." "Dari mana kamu mendapatkannya?" tanya Citra. Agam menjawab, "Kuil Agung. Aku meminta seorang putra." "Mati saja kamu," serunya. Malam itu berlalu dengan tenang. Agam sudah menghabiskan banyak energi, jadi dia tidur nyenyak. Ketika dia bangun dan turun, dia melihat Citra duduk di sofa di ruang tamu dengan wajah dingin. Di seberangnya duduk seorang pria dan seorang wanita berseragam dari Biro Industri dan Perdagangan. "Nona Citra, inilah yang terjadi. Orang tua kamu menggadaikan rumah dan sekarang rumah ini menjadi milik Biro Industri dan Perdagangan. Tolong segera pindah atau kami akan memaksamu melakukannya," kata pria itu sembari membenarkan kacamatanya. "Kontrak baru saja ditandatangani kemarin dan kamu memaksa kami pindah hari ini. Bukankah kamu terlalu berlebihan? Aku ingin melihat kontraknya." Citra menahan amarahnya saat dia berbicara. "Semuanya sudah tercantum dalam kontrak. Kami hanya mengikuti aturan." Wanita berambut pendek itu mengancam, "Kalau kamu berani melawan, kamu akan menjadi musuh Biro Industri dan Perdagangan. Kamu akan masuk daftar hitam institusi dan kamu tidak akan bisa mendapatkan pinjaman dari bank seumur hidupmu." "Daftar hitam? Berani sekali." Agam tertawa dingin dan berjalan mendekat. "Dua bawahan belaka Biro Industri dan Perdagangan berani mengancam istriku. Aku beri kamu waktu 5 detik untuk keluar dari sini." Tanpa ragu Agam memerintahkan mereka untuk pergi. Wanita berambut pendek itu cantik dan dia adalah seorang pejabat. Kemanapun dia pergi, dia dirayu oleh pria. Sekarang dia diusir oleh Agam. Jadi dia berteriak dengan marah, "Jaga nada bicaramu, brengsek." 5, 4, 3. Mengabaikan wanita berambut pendek itu, Agam dengan tenang memulai menghitung mundur. Pria berkacamata itu berdiri dan berkata, "Bocah, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Kami dari Biro Industri dan Perdagangan. Kamu tidak bisa main-main dengan kami." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Agam menendang dia dan wanita berambut pendek itu keluar dari kediamannya. Agam tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali atau mereka berdua akan meledak menjadi kabut berdarah di tempat. Dia berkata dengan dingin, "Katakan pada bosmu untuk datang padaku dengan kontraknya. Kalau kamu menunggu sampai aku pergi kepadanya sendiri, aku akan membuat perhitungan lain." Aku ulangi, "Aku dari Biro Industri dan Perdagangan." Pria berkacamata itu menggigil ketakutan saat melihat Agam mendekat. Pria itu menarik wanita berambut pendek itu dan berkata dengan kasar kepada Agam, "Tunggu saja. Jangan kabur kalau kamu punya nyali." Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri lebih dulu. Pria dan wanita dari Biro Industri dan Perdagangan baru saja pergi ketika Cahya dan suaminya kembali. Begitu dia memasuki pintu, Cahya memarahi, "Hal bodoh apa yang kamu lakukan lagi, Agam? Apakah kamu membuat kesal orang-orang di Biro Industri dan Perdagangan?" Citra berkata dengan kesal, "Bu, bisakah kamu berhenti menuduh Agam sepanjang waktu? Tanpa dia, rumah itu akan diambil oleh orang-orang di Biro Industri dan Perdagangan." Cahya sama sekali tidak percaya. "Gadis konyol, rumah itu ada di tangan pamanmu. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain datang dan mengambil alih rumah? Kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan menelepon pamanmu dan menanyakannya." Kemudian, dia menelepon. "Cahya, ini aku, Cahya." Cahya tersenyum menyanjung.
Seseorang dari Biro Industri dan Perdagangan baru saja datang ke rumah untuk menyita rumah. Apakah ini benar? Rumah itu masih atas namaku. Tidak ada yang akan mengambilnya. Cahya, kamu percaya padaku? Bukan? Kata Jaya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Itu semua karena Agam, pecundang itu. Dia mengarang cerita dan menipu Citra. Jawab Cahya. Pecundang itu masih tinggal di rumahmu. Ya, dia bahkan tidak mau melakukan pekerjaan rumah belakangan ini dan terus-menerus pergi untuk mempermalukanku. Sangat menyebalkan. Bagaimanapun hanya itu saja. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Jaya. Cahya, tunggu sebentar. Jaya memanggil Cahya dan berdeham sebelum menambahkan. Kemarin, ibu memberikan penghargaan tinggi terhadap kontribusi ekonomi keluargamu. Dia ingin memberimu kompensasi 10 kali lipat. 10 kali? 10 miliar. 16 miliar. 20 miliar. 60 miliar. Ah, kalau begitu aku akan kaya. Cahya berseru. Tidak hanya kamu tapi juga keluarga kami. Melalui pesta semalam, keluarga kami menerima banyak uang dari berbagai faksi dan keluarga. Ada lebih dari 100 miliar rupiah. Bahkan itu baru perkiraan kasarnya. Ibu sudah memutuskan kalau dia akan memberikan uang ini kepada keluargamu terlebih dahulu. Oh, baguslah. Aku akan berlutut menyambut ibu. Haha, itu tidak perlu. Tapi Cahya, apa ada lagi benda berharga di keluargamu? Keluarkan semuanya. Ibu begitu menyukai keluargamu. Dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Jaya memicingkan matanya dan mulai menunjukkan kelicikannya. Jaya, aku bertahan hidup dengan uang pinjaman sekarang. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Baiklah. Ibu ingin berbicara denganku. Aku akan menutup teleponnya sekarang. Setelah dia menutup telepon, senyum di wajah Jaya menghilang. Dia menatap wanita tua yang duduk di ujung meja dan berkata, Bu, keluarga Hadi bangkrut. Aku pikir sudah waktunya untuk memotong hubungan kita dengan mereka. Putri Pambudi berkata dengan penuh semangat. Jadi tunggu apa lagi? Cepat putuskan hubungan dengan mereka sehingga mereka tidak bisa menyalahkan kita setelahnya. Agam saja sudah cukup. Kalau keluarga mereka datang lagi, kita akan menjadi kamp pengungsi. Kalau nanti kabarnya tersiar, itu juga akan merusak reputasi kita. Benar. Kita akan menjadi keluarga terkuat di kota primadona di masa depan. Aku akan terlalu malu untuk pergi dengan kerabat miskin ini. Irma sedang memegang cermin kecil dan merias wajahnya. Dia bersikap narsis tentang riasan bernilai jutaan atau lebih seperti apa yang akan cocok dengan wajahnya. Nyonya Miati bertanya dengan suara yang berat. Kapan uang dari keluarga Haris akan ditransfer? Mereka tidak memberitahu kami waktu pastinya. Tapi aku yakin itu akan segera ditransfer. Jaya tersenyum jahat dan berkata, untungnya, kita sudah menjual properti dan rumah Hardi dan mengumpulkan 16 miliar. Uang itu cukup untuk membuat kita melewati kesulitan saat ini. Pasti ada pengorbanan untuk keuntungan yang lebih besar. Aku merasa tidak nyaman mengorbankan keluarga Hardi. Nyonya Miati mencengkeram dadanya dan mendesah. Jaya menghiburnya. Bu, kita tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Kita menghabiskan semua uang kita untuk menyelesaikan kekacauan dan kita masih harus makan. Bukan? Ketika uang keluarga Haris masuk, kita bisa memberi mereka 4 atau 6 miliar dan membelikan mereka rumah dengan 3 kamar tidur di daerah perumahan. Rumah itu cukup untuk mereka tinggali. Dewi berkata dengan sinis. Menurutku, kita seharusnya tidak memberi mereka 1 sen pun. Pikirkanlah, kalau bukan karena si Jalang Citra dan si pecundang Agam itu, kita tidak akan terpaksa mengalami situasi sulit ini. Banyak orang setuju dengan pernyataannya. Adi menyatakan, Nenek, karena semuanya sudah sampai seperti ini, kita harus menyingkirkan pembuat onar. Agam, sebelum terlambat. Selagi mereka semua bersama, mari kita selesaikan semua masalah lama dan baru. Akan sangat bagus kalau keluarga mereka hancur untuk selamanya. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Nyonya Miati yang baik dan tersenyum berubah menjadi kesal. Jaya, kumpulkan orang-orang. Panggil juga para tetua di keluarga Pambudi. Juga, beritahu Baron untuk membawa daftar keluarga bersamanya. Hari ini, aku akan mewakili leluhur keluarga Pambudi untuk membersihkan parasit. Baik. Dengan senyum jahat di wajahnya, Jaya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi orang-orang di Biro Industri dan Perdagangan. Kami akan pergi ke sana. Kalau mereka menolak untuk pergi, katakan pada tim pembongkaran untuk merobohkan rumah itu. Bagaimana kalau mereka masih menolak untuk pergi? Tidak bisakah kamu menghancurkan rumah dengan paksa? Kalau terjadi sesuatu aku akan bertanggung jawab. Bab 88.
Tidak boleh menghina suamiku. Cahya mengalihkan pandangannya ke Agam. Setelah dia menutup telepon, Cahya mulai menghinanya. Dia memakinya dengan istilah seperti bajingan yang tidak berbakti, tidak berguna dan kata-kata mengerikan lainnya. Setelah Cahya lelah memakinya, dia pergi ke dapur untuk mengambil air. Alih-alih memarahi Agam, Hardi mulai membahas pembagian properti setelah pernikahan mereka berakhir. Itu adalah isyarat yang jelas untuk memberitahu Agam untuk berhenti berhayal dan kalau dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Agam tidak pernah berpikir untuk mendapatkan bagian dari uang itu. Tapi cara Hardi memperlakukannya membuatnya jijik. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari kekecewaan. Setelah itu, Agam menerima telepon dari Norman. Norman berkata, "Pak Agam, konferensi pers sudah siap. Aku akan pergi dan menjemputmu sekarang untuk menghadirinya." Agam menjawab, "Oke, aku di rumahku. Datanglah bersama beberapa orang. Aku akan ke sana setengah jam lagi." Tanpa membuang waktu, Norman buru-buru mengumpulkan para tetua keluarga Haris dan bergegas ke rumah. Meskipun tidak perlu mengumpulkan banyak orang seperti itu, hal-hal yang terjadi tadi malam membuat mereka memahami dan mengevaluasi kembali posisi Agam di dalam hati mereka. Mereka tidak akan mengabaikannya kapanpun. Bung! Suara bising kendaraan konstruksi datang dari luar rumah. Cahya dan Hardi buru-buru berlari keluar. Mereka melihat puluhan orang berkumpul di luar dan setiap dari mereka tampak galak. Di belakang mereka ada bulldozer dan ekskavator. Pria berkacamata dan wanita berambut pendek yang pergi sebelumnya berdiri di garis depan. Pria itu membuang kontrak dan berkata, "Bapak dan Ibu Hardi, rumah ini sudah digadaikan untuk dijual. Tolong segera pergi atau kami akan mengambil tindakan untuk menghancurkan rumah ini." Cahya mengutuk. "Omong kosong, aku baru saja berbicara dengan Jaya Pambudi di telepon. Dia sama sekali tidak menjual rumah ini." Wanita berambut pendek itu mengeluarkan kontrak lain dan berkata, "Pak Jaya secara pribadi menandatangani ini dan menggadaikan rumah kepada kami. Jadi kami memiliki hak untuk melakukan apapun yang kami inginkan." Wajah Cahya menjadi pucat. Dia tidak pernah berpikir kalau Jaya akan menusuknya dari belakang. Sebelumnya dia mengatakan dia tidak menjual rumah itu dan kemudian dia meminta seseorang untuk menghancurkannya segera. Saat ini Cahya sangat menyesal sehingga dia ingin menampar dirinya sendiri beberapa kali. Melihat ada yang tidak beres, Hardi buru-buru mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada pria berkacamata itu sambil tersenyum. "Kamu sudah bekerja sangat keras di pagi hari. Ayo ambillah sebatang rokok. Apa kamu menyuapku dengan sebatang rokok?" Pria itu melemparkan rokok itu ke wajah Hardi dan mencibir. "Rumah ini bukan lagi milikmu. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku tidak akan bertanggung jawab kalau nyawamu menghilang." Sambil berbicara, dia menunjuk puluhan orang di tim pembongkaran di belakangnya dengan ekspresi sombong di wajahnya. Setelah itu dia menatap Agam dan berkata, "Bocah, kamu sangat senang saat memukulku tadi. Kenapa kamu tidak pamer lagi sekarang? Tunjukkan kesombongan itu. Pecundang. Sudah kubilang jangan membuat masalah. Kamu membuat masalah di mana-mana. Kamu juga ikut bertanggung jawab atas kehancuran rumah ini." Cahya menunjuk Agam dan memarahinya. Hardi juga berkata, "Kawan, kita tidak mengenal orang ini dengan baik. Jangan melibatkan kami karena masalahmu dengannya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan orang ini. Kalau kamu memukulinya sampai mati, aku akan membantumu menguburkannya." "Ayah, Ibu, bagaimana bisa kalian mengorbankan Agam seperti ini ketika dia mencoba membelah kita? Kalian keterlaluan." Citra mengentakkan kakinya dengan marah. Dia memiliki orang tua yang tidak masuk akal. "Gadis konyol, diamlah. Apa aku memintanya membelah kita? Apa aku menyuruhnya ikut campur dalam urusan orang lain? Kamulah yang membawa pecundang ini, lalu membuat keluarga kita tidak punya uang dan tidak ada yang bisa dimakan." Cahya sangat marah. Kemarin dia berhayal menjadi istri sosialita papan atas di kota primadona. Tapi hari ini dia bahkan tidak punya tempat tinggal. Semua ini terjadi karena kutukan. Agam, belatung rendahan. Bahkan keluargamu pun membencimu. Kamu benar-benar sudah gagal. Wanita berambut pendek itu tampak menghinanya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan arogan, "Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kamu berlutut dan menjilat soal sepatuku, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan rumah itu." Wanita berambut pendek itu tidak berhak memutuskan apakah rumah itu akan dihancurkan atau tidak. Dia hanya ingin memprovokasi Agam. Plak! Tiba-tiba Citra bergegas dan menampar wanita berambut pendek itu secara langsung. Tamparan itu sangat keras sehingga setengah dari wajah wanita berambut pendek yang memiliki riasan langsung memiliki jejak telapak tangan merah.
Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina suamiku, terutama wanita. Wajah Citra dingin dan matanya yang menawan secara alami berkedip dengan sedikit ketidakpedulian. Dia seperti Dewi Es yang tidak boleh disinggung oleh siapapun. Wanita berambut pendek itu terdiam selama beberapa detik dan berteriak keras. Dasar jalang! Kamu tidak ada bedanya dengan belatung rendahan itu. Aku tidak akan memaafkanmu. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, separuh wajahnya yang lain juga ditampar oleh Citra. Kamu menghinanya lagi? Jadi kamu pantas mendapatkan ini, kata Citra dengan santai. Wanita berambut pendek itu memegang wajahnya dan berteriak pada pria berkacamata. Wanita itu memukulku. Kenapa kamu tidak membalasnya? Hah? Oke. Gumam pria itu. Tidak ada pria yang bisa memukul wanita dengan wajah cantik seperti Citra. Tapi pria itu juga tahu kalau wanita secantik itu tidak akan pernah menjadi miliknya. Sebaliknya wanita berambut pendek itu adalah seseorang yang selama ini dia kejar. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh istriku. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambutnya, kata Agam dengan santai dan tegas. Agam berbalik badan dan menggoda Citra. Tamparan itu sangat keren. Citra menatap Agam diam-diam selama beberapa detik, lalu mengedipkan matanya dan tersenyum. Kamu juga terlihat sangat keren sekarang. Citra menoleh ke belakang dengan senyum menawan, meski wajahnya tanpa riasan. Senyum Citra membuat sinar matahari terlihat redup kalau dibandingkan dengannya. Agam terkejut, tapi tanpa sadar dia memukul bibirnya saat berpikir, istriku adalah wanita yang paling cantik. Saat ini, pria berkacamata itu penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Dia adalah seorang kader di pemerintahan dan lebih baik daripada Agam. Tapi kenapa dia tidak bisa menemukan istri yang begitu cantik? Tamatlah riwayatmu. Aku akan membuatmu cacat hari ini. Aku akan memastikan kalau kamu tidak bisa menjadi seorang pria seumur hidupmu. Pria itu melambaikan tangannya dan belasan pekerja tim pembongkaran berjalan dengan pipa baja di tangan mereka. Sepertinya kamu sudah sering melakukan hal semacam ini. Agam mencibir dengan dingin. Orang-orang ini bahkan sudah menyiapkan senjata, jadi jelas mereka sudah berpengalaman. Benar. Orang-orang ini sudah bekerja dengan kami untuk waktu yang lama, khususnya untuk menangani orang-orang seperti kamu yang tidak membayar kembali uang atau menolak untuk meninggalkan rumah. Pria berkacamata itu menyeringai dan mengancam. Sejujurnya, ada banyak orang yang mati karena mereka. Hentikan omong kosongmu. Seorang pria botak mengarahkan tongkat ke Agam. Kamu ingin kakimu atau tanganmu? Agam mengerutkan keningnya sedikit. Orang-orang ini benar-benar cukup berani untuk menghancurkan rumah di siang bolong. Dapat dipastikan, ada pendukung yang kuat di belakang mereka. Tapi itu tidak ada hubungannya dengannya. Dia tidak perlu merasa sungkan, karena orang-orang ini bukanlah orang baik. Ketika pria botak melihat kalau Agam mengabaikannya, dia merasa terhina dan hendak menghancurkan kepala Agam dengan pipa. Pukulan ini biasanya akan membuat orang biasa mati atau lumpuh. Agam tidak memberikan celah dan meraih pipa dengan memegangnya dari belakang, lalu menariknya dengan kasar. Siko pria botak itu terpelintir dan retak karena kerasnya pipa. Pipa itu terjatuh dari tangannya. Lalu Agam mengambilnya dan memukul bahu pria botak itu. Kelihatannya tidak ada yang salahnya dengan pukulan ini. Tapi bahu dan tulang belakang pria botak itu semuanya patah. Dia akan cacat selama sisa hidupnya. Bukan salah Agam karena terlalu kejam. Tapi pria botak itu sudah mengincar nyawa Agam sejak awal. Dalam hal ini, Agam tidak perlu menunjukkan belas kasihan dan berpula-pula menjadi orang suci. Setelah berurusan dengan salah satu dari mereka, orang berikutnya datang. Meskipun jarak di antara mereka pendek, serangannya terlalu lambat untuk Agam. Agam memukul tongkat orang itu dengan belakang tangannya dan memukul pinggang orang itu dengan tongkat, lalu orang lainnya lumpuh. Kalian semua, serang dia bersama-sama. Aku tidak percaya dia bisa mengalahkan kalian. Desak pria berkacamata itu pada yang lainnya. Orang-orang ini sudah melakukan ini selama lebih dari 10 tahun dan mereka semua memiliki beberapa catatan kriminal. Mereka kejam dan ganas. Mereka menyerang bersama-sama dan mereka sangat menakutkan. Kalau itu orang biasa, mereka akan mati 100 kali lebih awal. Sayangnya, mereka bertemu dengan Agam. Orang-orang ini terlalu lemah. Bahkan kalau mereka semua seniman bela diri kuno dari alam fana, mereka bukan tandingan Agam. Batang besi bergerak dengan sangat gesit dan liar di tangan Agam. Buk! Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua orang tergeletak di tanah di sekitar Agam sambil menjerit kesakitan. Pria berkacamata itu melihat ada yang tidak beres dan berkata dengan panik. Nyalakan! Bunuh dia dengan ekskavator!
Ekskavator meraung hidup dan mulai bergerak menuju Agam. Sepotong mesin raksasa seberat puluhan ton bahkan bisa menghancurkan granit, apalagi manusia. Agam tidak menghindarinya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang dan postur tegak. Wajahnya acuh tak acuh dan tersenyum tipis. Tapi pada saat ini, aura yang kuat terpancar dari tubuhnya dan matanya gelap seperti kolam kuno di jurang. Cahaya dingin melintas di dalamnya dan dia memelototi semuanya. Pria yang mengendarai ekskavator memandang Agam sejenak. Kemudian jiwanya seolah-olah sudah tersedot. Rasa takut dan putus asa memenuhi hati sang pengemudi, lalu itu membuat seluruh tubuhnya berkeringat. Seolah-olah di depannya bukan seorang manusia, tapi neraka tak berujung. Pergilah. Suara Agam tidak keras, tapi semua orang mendengarnya. Ekskavator berhenti sejauh 5 meter. Pengemudi itu keluar dari mobil dan melarikan diri dengan kaki yang terasa seperti jeli. Agam berbalik dan menatap pria berkacamata itu. Tidak ada orang lain di sini. Apa hanya begitu saja? Aku. Pria itu tercengang. Dia tidak menyangka kalau puluhan pria yang dibawanya akan dikalahkan oleh Agam. Apakah Agam manusia? Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu bisa bertarung. Pria berkacamata itu berteriak tegas. Jayalah yang memintaku untuk menghancurkan rumah itu. Dia mewakili keluarga Pambudi. Aku tidak percaya kamu berani melanggar perintah keluarga Pambudi. Keluarga Pambudi. Mereka pikir mereka siapa? Mata Agam penuh dengan penghinaan dan kata-katanya penuh dengan ejekan. Beraninya kamu mempermalukan keluarga Pambudi. Apa kamu cari mati? Teriakan terdengar dari luar dan sekelompok orang dari keluarga Pambudi bergegas masuk, dipimpin oleh Jaya Pambudi. Bab 89, Pengumuman. Anggota inti keluarga Pambudi, termasuk para tetua semuanya ada di sini. Mereka menatap Agam dengan ekspresi tidak ramah. Sekarang keluarga Pambudi berada dalam posisi yang menonjol. Cepat atau lambat mereka akan menjadi kekuatan teratas di kota primadona. Penghinaan besar bagi keluarga ketika tidak ada orang seperti Agam mempermalukan mereka seperti itu. Keluarga Pambudi sudah memutuskan kalau mereka harus membuat Agam membayar harga terberat hari ini. Hari ini, mereka harus membunuhnya. Putri dan Irma Pambudi membantu Nyonya Miati keluar dari kerumunan. Irma memarahi. Apakah kamu buta? Kenapa kamu tidak kemari dan bersujud kepada nenek ketika kamu melihatnya? Agam menyalakan sebatang rokok, mengisapnya dalam-dalam dan mencibir. Bersujud? Wanita tua ini tidak pantas mendapatkannya. Anggota keluarga Pambudi tercengang. Mereka tidak pernah menduga kalau Agam akan berani berbicara dengan Nyonya Miati dengan nada seperti itu. Nyonya Miati adalah orang yang memiliki otoritas terbesar dalam keluarga Pambudi. Tidak mungkin Agam tidak tahu. Dulu saat dimarahi, Agam hanya berbicara dengan nada yang sedikit lebih tidak sopan. Saat ini, dia memanggil Nyonya Miati wanita tua tanpa sedikit pun rasa hormat. Nyonya Miati melebarkan matanya dan seluruh tubuhnya gemetar. Dasar bajingan. Coba katakan lagi. Hah, wanita tua. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah janda permaisuri Cishi? Kalau bukan karena kekuatan dasar keluarga Pambudi, seluruh keluarga pasti sudah lama hancur dengan kemampuanmu. Apakah kamu pikir kamu bijaksana? Agam melirik Jaya dan yang lainnya, lalu berkata dengan dingin. Kalian yang mendorong keluarga Pambudi ke jurang selangkah demi selangkah. Diam. Apa yang kamu tahu? Jaya menunjuknya dengan marah. Keluarga Pambudi sekarang lebih kaya dari sebelumnya. Ini semua berkat ibuku. Bagaimana denganmu? Kamu hanya pecundang. Beraninya kamu menceramahi kami. Putri memarahi Citra. Apakah kamu yang mengajari pecundang ini untuk berkata seperti ini? Citra, aku tidak menyangka kamu begitu murahan. Apakah kamu ingin memberontak? Omong-omong, Hardi dan Cahya, keluargamu semakin keterlaluan. Kami memberimu kekuasaan dan kamu ingin mengambil alih seluruh keluarga Pambudi. Kejahatan besar disematkan pada mereka begitu saja. Hardi berkata dengan panik. Putri, dengarkan aku. Aku tidak peduli apa yang dilakukan pecundang ini. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kami. Putri mengertakkan giginya dan bersikeras. Kamu hanya bisa membodohi anak-anak berusia 3 tahun dengan perkataan seperti itu. Aku tidak percaya kalau tanpa hasutanmu, pecundang ini akan berani menjadi begitu sombong. Prok. Sungguh tuduhan yang bagus. Aku benar-benar terkesan. Agam bertepuk tangan terus-menerus dan mencibir. Sebelumnya, kamu serakah dan mengambil giok naga. Kemudian, kamu mengambil alih Eva Dekor dengan paksa. Sekarang, kamu menggunakan banyak kebohongan untuk mengambil harta dan rumah keluarga mereka. Dari awal sampai akhir, kalian yang paling tidak tahu malu.
Kamu mengkhianati keluargamu, tapi kamu tetap tidak membiarkan orang lain membicarakannya. Diam! Apa yang diketahui pecundang sepertimu? Kerabat keluarga Pambudi seperti kucing yang ekornya diinjak. Masing-masing segera membalas dan memaki. Untuk apa kamu berpura-pura? Apa kamu sungguh berpikir kamu adalah Pak Agam yang dibicarakan Pak Norman? Idiot! Jaya berpura-pura sedih dan berkata, Hardy, Cahya, seharusnya ini menjadi ujian untukmu. Aku tidak menyangka kamu mengabaikan kehormatan keluarga demi uang dan menghasut pecundang itu untuk mempermalukan kami. Ini adalah akhir dari hubungan kita. Paman Baron, buat pengumumannya. Baron maju ke depan dan berdeham lembut sebelum membuka daftar keluarga dari kulit domba. Dia berkata, baiklah, seperti kata pepatah, negara memiliki hukum dan keluarga memiliki aturan. Siapapun yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak keluarga akan dihapus dari daftar keluarga. Sekarang, aku mengumumkan kalau... Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara dingin menyela dari luar. Apakah aku melewatkan pertunjukan bagus? Wajah Jaya menjadi muram saat dia berpikir. Siapa orang yang berani mengganggu pada saat seperti ini? Saat dia hendak berbalik badan dan memaki pendatang baru itu, dia menelan kata-katanya begitu melihat tamu itu. Bahkan walau itu musim panas, seluruh tubuh Jaya merasa menggigil dan keringat dingin segera keluar di punggungnya. Yang lainnya tidak mengerti dan berbalik badan. Ketika mereka melihat orang yang datang, mereka semua sangat takut sehingga mereka diam. Pada awalnya, Nyonya Miati tidak terlalu senang. Tetapi ketika dia melihat tamu itu, dia segera mengubah ekspresinya menjadi penuh kebaikan dan keramahan. Pendatang baru itu adalah Norman Harris. Selain Norman, semua tetua keluarga Harris juga datang. Keluarga Pambudi berada di awan ke-9 saat melihat itu. Di seluruh kota primadona, hanya keluarga Baskara yang memenuhi syarat untuk diperlakukan seperti ini oleh keluarga Harris. Ini berarti keluarga Pambudi setara dengan keluarga Baskara di mata keluarga Harris. Dengan sedikit bantuan, Nyonya Miati bergegas dan berkata, Pak Norman, kamu terlalu sungkan. Kami hanya menyingkirkan parasit, tapi kalian semua datang untuk membantu kami secara langsung. Ini adalah sebuah kehormatan untukku. Dengan itu, dia membungkuk dalam-dalam pada Norman. Menyingkirkan parasit. Norman melirik sekitarnya, lalu melihat ketidakpedulian di wajah Agam. Norman bisa menebak sesuatu. Kami tidak seharusnya membicarakan keburukan keluarga. Tapi karena kamu sudah bertanya, aku akan terus terang padamu. Nyonya Miati menunjuk Agam dengan tongkatnya dan lanjut berkata, setahun yang lalu, kami ditipu oleh seorang peramal dan mengambilnya sebagai menantu yang tinggal di rumah keluarga kami. Aku berharap dia membawa keberuntungan, tapi dia malah membawa kutukan. Kami memberinya makan dan minum. Dia tidak hanya tidak melakukan apa-apa, tetapi dia juga membuat masalah di mana-mana. Kami memberinya beberapa kesempatan, tetapi dia tidak menghargainya. Sebaliknya, dia bahkan menyebarkan rumor kalau masa depan keluarga Pambudi suram dan akulah yang mendorong keluarga Pambudi ke kehancuran. Karena keluarga kita bekerja sama, dia juga menghina keluargamu. Semua ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Nyonya Miati berkata dengan wajah berbudi. Jadi aku memutuskan untuk mengusir orang ini dari keluarga Pambudi. Mulai sekarang, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Pambudi lagi. Dia mengatakannya dengan antusias dan rasa keadilan. Menyingkirkan Agam di depan Norman tidak hanya akan menghilangkan semua rumor, tetapi mereka bahkan mungkin bisa menyingkirkan Agam dengan bantuan dari keluarga Harris. Itu bisa memecahkan dua masalah sekaligus. Dengan ekspresi kosong di wajahnya, Norman melirik kendaraan konstruksi dan bertanya, bagaimana dengan ini? Pak Norman, izinkan aku menjelaskan ini kepadamu. Untuk meninggalkan kesan yang baik, Jaya berbicara terlebih dulu. Pecundang ini, Agam, tidak menghargainya. Aku tidak bagaimana dia tertipu dan menjual rumah ini. Tolong bantu kami menilainya. Dia adalah menantu yang tinggal di rumah mertuanya. Kenapa dia menginginkan rumah orang lain? Aku ingin meminta rumah ini kembali darinya atas nama adik dan adik iparku. Tetapi dia menolak dan melakukan kekerasan. Kami tidak punya pilihan selain juga menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Jaya memfitnah Agam untuk menciptakan citra besar keluarga Pambudi yang memiliki rasa keadilan. Pada saat itu, dia bahkan memberi isyarat kepada Cahya dan Hardy dengan matanya. Ya, pecundang ini. Aku sangat baik padanya dan memperlakukannya seperti anakku. Tapi dia diam-diam mengambil rumah kami dan membuat kami kehilangan rumah kami. Mereka tahu betul kalau mereka tidak akan diusir dari keluarga Pambudi kalau mereka mengorbankan Agam. Selama mereka tidak diusir dari keluarga Pambudi,
mereka akan tetap hidup mewah. Pak Norman, itulah yang terjadi. Pecundang yang tidak setia dan tidak berbakti seperti ini harus dimusnahkan. Bukankah begitu? Jaya tersenyum bersemangat, menunggu pujian Norman. Tapi Norman mencibir. Benar. Keluarga yang tidak tahu malu ini harus dimusnahkan. Apa? Jaya tercengang. Nyonya Miyati dan keluarga Pambudi juga tampak bingung. Mereka bertanya-tanya. Bukankah hanya Agam? Kenapa keluarga mereka ikut terlibat? Mungkinkah Norman salah bicara? Kalian tidak mengerti? Ya. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengumumkan satu hal. Dengan tangan di belakang punggungnya, Norman melirik sekelompok orang itu dan berkata perlahan. Ada masalah produk dan peradilan di bawah perusahaan keluarga Pambudi, lalu anggota keluarga Pambudi memiliki sifat dan perilaku yang sangat buruk. Sudah diperingatkan berkali-kali tetapi masih saja tidak merenungkan kesalahan. Sekarang, kami sudah memutuskan untuk menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Pambudi. Konsekuensinya akan ditanggung oleh keluarga Pambudi secara sepihak. TVTT. Setelah mendengarnya, Jaya merasa seperti disambar petir. Penglihatannya menjadi gelap dan dia terjatuh lemas ke tanah. Baru saja, dia bahkan membayangkan kalau Norman akan memujinya karena ketegasannya. Mungkin Norman akan dengan senang hati memperkenalkannya pada proyek kerjasama lainnya. Setelah memiliki harapan yang besar, berita inilah yang dia terima. Tangan Nyonya Miyati yang memegang tongkat gemetar dengan hebat. Dia hampir tidak bisa bernapas. Keluarga Pambudi mengalami pasang surut selama beberapa hari terakhir. Pertama, mereka menyinggung keluarga Baskara dan keluarga itu terpojok. Setelah itu, dia mendapat dukungan dari keluarga Haris dan menandatangani kontrak besar senilai 600 miliar rupiah. Meskipun mereka harus menjual semua perusahaan mereka dan menghabiskan semua uang mereka untuk mendapatkan sejumlah besar uang ini, mereka sudah mendapatkan bantuan dari keluarga Haris dan keluarga lainnya di kota Primadona. Masa depan cerah berada tepat di depannya. Nyonya Miyati bahkan berencana untuk mengubur dirinya sendiri di atas makam leluhur keluarga Pambudi ketika dia mati dan menuliskan semua kelebihannya agar semua orang di generasi mendatang tahu. Dia adalah orang yang memimpin keluarga Pambudi menuju kesuksesan. Tapi semua ini hanya ada dalam imajinasinya dan dihilangkan oleh kenyataan yang kejam. Bab 90. Memohon belas kasihan. Tidak. Aku tidak terima. Jaya menerjang Norman seperti orang gila. Kamu berjanji kepadaku kalau kamu akan menginvestasikan 600 miliar rupiah selama kami menyelesaikan masalah kami. Sekarang masalahnya sudah selesai. Kenapa kamu membatalkan kerjasama kita? Sebelum dia bahkan bisa menyentuh Norman, Jaya ditendang ke tanah oleh dua pria kekar. Dengan ekspresi dingin Norman berkata, aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Apakah aku perlu mengulanginya lagi? Tidak, bukan itu maksudku. Jaya menjadi sedikit tenang. Meskipun dia marah, Jaya tidak berani menunjukkan kemarahannya pada Norman lagi. Pak Norman, keluarga kami setia padamu. Aku mohon tarik kembali ucapanmu barusan. Tolonglah. Jaya terus-menerus membenturkan dahinya ke tahan dengan putus asa. Kepalanya ternoda oleh tanah dan rumput, bahkan ekspresinya sedikit gila. Keluarga Pambudi sudah kehilangan segalanya untuk menyelesaikan masalah perusahaan mereka. Kalau keluarga Haris membatalkan kerjasama mereka sekarang, keluarga Pambudi akan kembali ke titik awal dalam sekejap dan menjadi sampah yang diinjak-injak semua orang. Dia akan berubah dari kepala keluarga tingkat pertama di kota Primadona menjadi seorang pria miskin dengan utang yang besar. Jaya tidak bisa menerima perubahan ini bahkan kalau dia mati. Norman benar-benar mengabaikan keluarga Pambudi dan memerintahkan. Siapkan konferensi pers dan rilis beritanya. Tidak. Dewi ikut berbicara. Alih-alih Norman, Dewi meraih lengan Citra dan berkata, keponakanku tersayang, bukankah kamu dekat dengan keluarga Haris? Tidak bisakah kamu membantu kami memujuknya? Citra merasakan kesedihan di hatinya. Dia mendorong Dewi menjauh dan berkata, kamu salah, tidak ada yang bisa aku lakukan. Begitu dia mendengar ini, wajah Dewi segera berubah dan dia berteriak histeris. Dasar jalang, kamu memang rendahan. Kalau sesuatu terjadi pada pecundang ini, kamu pasti membelanya. Pamanmu sudah berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi kamu masih berpura-pura tidak peduli. Bagaimana bisa ada jalang tak tahu malu sepertimu di dunia ini? Kemudian, dia menoleh ke Yoga Haris. Kami akan memberimu wanita ini, kamu bisa bermain dengannya dan mempermalukannya sesuka hatimu. Tolong beri kami kesempatan lagi. Aku. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Tampar dia. Yoga berteriak marah. Kedua pria kekar itu langsung menghampirinya dan menampar Dewi. Kekuatan mereka merusak gendang telinganya.
Giginya terbang keluar dan darah mengalir dari mulutnya. Kedua pria kekar itu sepertinya tidak akan berhenti. Mereka terus menamparnya hingga wajahnya yang dirias tebal menjadi rusak. Hidungnya bengkok dan rahangnya menggantung terbuka. Dia tidak tampak seperti manusia atau hantu, sangat menyedihkan. Potong lidahnya, jadi dia tidak bisa mengatakan omong kosong lagi. Yoga berkata dengan sangat marah. Dewi mencoba menyeret keluarga Haris bersamanya. Tidak, jangan. Dewi mengangkat kepalanya ke atas. Matanya yang merah dan bengkak dipenuhi kepanikan. Salah satu pria mencubit mulutnya sementara yang lain memotong lidahnya dengan pisau. Dewi tidak bisa berbicara dan berteriak seperti orang bisu. Setelah mengucapkan kata-kata kejam sepanjang hidupnya, dia akhirnya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Bu! Ketika melihat ini, Irma berteriak. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia pingsan. Lebih baik mati daripada hidup. Nyonya Miati berteriak dan menunjuk Dewi dengan tongkatnya, lalu berkata, wanita bodoh, beraninya kamu memfitnah Pak Norman. Kamu memang pantas mati. Meskipun dia mengatakan itu, mata Nyonya Miati penuh dengan kesedihan dan siksaan. Dia harus mengucapkan kata-kata ini. Kalau tidak, dia akan membuat marah keluarga Haris dan seluruh keluarga Pambudi akan bernasib buruk. Diam kalau kamu tidak ingin berakhir seperti dia. Kau tegur Norman. Dalam sekejap, seluruh halaman menjadi sunyi. Nyonya Miati bersandar pada tongkatnya dan berdiri sambil gemetar. Dia tidak berani bergerak. Kalian semua, berlutut. Norman memerintahkan lagi. Nyonya Miati berlutut tanpa ragu. Bahkan kalau Norman tidak menyuruhnya berlutut, dia sudah terlalu takut untuk berdiri tegak. Tanpa ragu-ragu, Jaya, Adi, dan yang lainnya berlutut di rumput secara bersamaan. Tidak peduli seberapa sedihnya mereka. Mereka tidak berani melawan keluarga Haris. Pak Norman, kamu bisa membatalkan kontrak. Kami tidak akan meminta kompensasi. Tolong ampuni aku. Ketika dia melihat Dewi terbaring tak sadarkan diri di genangan darah, Jaya menjadi sangat takut sehingga tangan dan kakinya menjadi dingin dan pikirannya menjadi kosong. Uang dan kekuasaan tidak sepenting nyawa. Kamu memohon belas kasihan. Orang sepertimu tidak pantas hidup. Mata Norman memancarkan niat membunuh dan suaranya sedingin es. Anggota keluarga Pambudi yang bodoh sangat takut sehingga mereka mengompol. Pak Norman. Tiba-tiba terdengar sebuah suara lembut. Citra berdiri dan berkata dengan wajah pucat. Bisakah kamu memaafkan nenek dan yang lainnya? Aku bisa membayar apa yang mereka lakukan. Saat dia mengatakan ini, matanya yang indah penuh dengan kesedihan. Dia sudah berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau orang-orang ini pantas mendapatkannya dan dia tidak boleh ikut campur. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah kerabatnya. Biasanya mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Citra tidak tahan melihat mereka dibunuh. Norman berkata tanpa dahak. Nona Citra, orang-orang ini sama sekali tidak peduli dengan keluarga mereka. Mereka sudah melakukan apapun terhadapmu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kenapa kamu membelah mereka? Jaya buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, keponakanku tersayang, demi keluarga kita tolong bantu kami memohon belas kasihan. Lepaskan kami kali ini. Sayang, aku melihatmu tumbuh dewasa. Saat kamu berada di tempat tidurmu, aku sering menggendongmu. Maafkan aku. Anggota keluarga Pambudi mulai memohon. Sebelumnya, mereka ingin Citra dari keluarga Pambudi dan bertekad untuk menyudutkannya. Tapi dalam sekejap mata, mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Sejujurnya itu sedikit tidak masuk akal. Citra berada dalam dilema. Di satu sisi, dia kecewa dengan kerabatnya ini. Di sisi lain, mereka adalah kerabatnya. Sebagian besar kenangan masa kecilnya dipenuhi oleh mereka. Dia benar-benar tidak tahan melihat mereka mati. Norman melirik Agam. Agam mengangguk dan tidak campur tangan. Bagaimanapun, tidak realistis membunuh kerabatnya di depan Citra. Bagaimanapun, mereka juga tidak akan bisa bertahan lama. Begitu pernikahan berakhir dan Agam tidak memiliki hubungan dengan keluarga Pambudi. Bahkan kalau Agam tidak melakukan apa-apa, keluarga Pambudi akan diambil alih oleh kekuatan lain. Alasan kenapa keluarga Pambudi masih hidup adalah karena Agam masih berada di keluarga Pambudi. Hanya itu satu-satunya alasan. Setelah mendapat izin Agam, Norman mengangguk dan berkata, Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Setelah itu, dia melirik Jaya dan yang lainnya dan berkata, karena Citra memohon belas kasihan, aku akan melepaskan kalian kali ini. Kalau aku mengetahui kalian berbuat licik lagi, masing-masing dari kalian akan mati tanpa memiliki kuburan. Setelah mendengarnya,
Anggota keluarga Pambudi mengangguk dan buru-buru berdiri. Mereka buru-buru membantu Nyonya Miati pergi dari sana. Tunggu. Agam berkata dan menunjuk Dewi dan Irma yang tidak sadarkan diri. Bawa mereka pergi. Jangan tinggalkan kesialan di sini. Baik. Baik. Entah keluarga Pambudi takut Citra akan berbalik melawan mereka atau mereka benar-benar ketakutan. Mereka mendengarkan Agam dan membawa keduanya pergi. Pak Norman, urus orang-orang ini juga. Agam menunjuk wanita berambut pendek, pria berkacamata dan tim pembongkaran. Kedua orang itu terjatuh ke tanah karena terkejut. Norman dengan cepat mengiyakan dan memerintahkan anak buahnya untuk menyeret mereka pergi. Adapun apa yang akan terjadi pada mereka berdua, Agam percaya kalau Norman tidak akan mengecewakannya. Setelah itu, Norman tidak berlama-lama dan pergi bersama orang-orangnya. Di ruang tamu, Cahya mengeluh. Kenapa keluarga Haris pergi begitu cepat? Citra, hubungi mereka lagi dan minta mereka untuk membantu mendapatkan hak milik rumah kita kembali. Kalau tidak, ayahmu dan aku benar-benar harus tidur di jalanan. Bu, apa kamu tidak tahu posisi apa yang dipegang keluarga Haris di kota Primadona? Hak apa yang aku miliki untuk menghubungi mereka dan mengajukan permintaan? Citra berkata tanpa da'ah. Kamu benar-benar orang bodoh, kata Cahya memarahinya. Dia berbisik. Setelah aku pikirkan dengan saksama, seseorang di keluarga Haris menaruh minat padamu. Aku tidak tahu apakah Norman, Yoga atau seorang pemuda dari keluarga Haris. Kalau tidak, keluarga Haris tidak akan membelamu, apalagi membiarkanmu memutuskan kehidupan orang lain. Bu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Citra benar-benar marah. Dia tidak menyangka ibunya begitu pelupa. Tadi Cahya masih penuh penyesalan, tapi sekarang dia sudah merencanakan sesuatu lagi. Omong kosong. Aku mengajarimu prinsip-prinsip kehidupan, Cahya berkata dengan serius. Setelah semua ini, seharusnya kamu mengerti kalau uang dan kekuasaan adalah yang paling penting. Kalau tidak, siapa yang akan membelamu ketika sesuatu terjadi? Apakah kamu pikir kamu bisa mengandalkan pecundang ini? Setelah itu, dia menunjuk Agam yang sedang membersihkan ruang tamu dengan ekspresi menghina. Ketika insiden besar seperti itu terjadi tadi, Agam tetap bersembunyi di belakang dari awal sampai akhir seperti pecundang.